Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat podcast horor masa kini. Ketemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas tentang true story horor, kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh seseorang atau kalian semua juga bisa mencurahkan, memberikan kisah-kisah kalian dari semua sumber. Di sini gua tampung dan tentunya bikin bulu kuduk kalian merinding disco coy. Sebelum gua lanjut ke ceritanya nih, gua pengen sapa kalian semua. Apa kabar sobat PHMK? Semoga kalian disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oh iya, semoga kalian dijauhkan dari penyakit atau virus yang sedang melanda bumi ini nih, COVID-19 nih, COVID-19 atau yang kita sebut sebagai virus corona. Lagi bahaya banget. Tetap stay aja di rumah sambil dengerin podcast horor yang gue bawain di podcast horor masa kini. Sebelum kita mulai ceritanya, gue gak lupa buat ngingetin sobat PHMK untuk nge-share di instastory kalian masing-masing podcast horor masa kini, biar gua tambah semangat lagi, biar gua lebih aktif lagi. Oke, gue hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thanks nih buat kalian sobat-sobat PHMK yang udah mau mensupport podcast gua nih, podcast horor masa kini. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk gua dan untuk kalian semua. Ya, jangan lama-lama nih kayaknya. Langsung aja kita ke ceritanya. Emang kalian tahu nih gua mau bawain apa? Ya, gua mau bawain treat yang berjudul Deso Gondo Mayit. Nah, ini treat masih dari akun Twitternya Simple Man. Buat kalian yang mau baca, langsung buka Twitter, terus ketik @simpleman. Nah, itu akunnya Babang Simple Man. Untuk lebih lanjutnya lagi, biar nggak penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Deso Gondo Mayit itu artinya desa bawah yang berisi mayit. Begitulah gambarannya ya, sobat PMK. Oke, kita langsung cus. Pakai headset lu semua, dengerinnya sendirian, matiin lampu kamar. Deng 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 deng. Langsung aja ke ceritanya. Note, gua di sini sebagai sang penulis. Deso Gondo Mayit. Malam ini izinkan gua memulai sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang yang menurut gue spesial karena gue udah kenal dia lama sekali.
Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi gue udah nganggep dia abang kandung. Udah lama seinget gue buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini gue balik lagi ke kota ini buat ketemu seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, gue jadi inget sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut gue menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap aja cerita ini adalah cerita yang selalu gue ingat. Cerita tentang Desa Gondomayit. Desa Edan, kata Mas Damar. Matanya masih menatap kesana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yopo? Gua bertanya, penasaran. Yopo gak edan, bendinono ae sing mati. Nek gak mati, jarene tondo balak, kata Mas Damar. Percakapan kami sahut menyahut membuat gua semakin penasaran, sampai pandangan gua teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Dia adalah Mas Erik, sosok yang juga gua kenal akrab. Datang, duduk, dan memesan kopi. Di sini gua melihat Mas Erik melihat. Di sini gua melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki lho cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah mbiyen, sing nyasar nggo Desa Gondomayit. Zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Ojo dieling-eling ae, wis lah lek ae lah. Mendengar itu, gue pun langsung memohon. Sejujurnya, gue paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh gue udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa gue yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita. Gue pun menyanggupi. Disinilah gue melihat Mas Erik menunjuk sesuatu ke arah utara dari kota pahlawan ini. Gue mengernyitkan dahi. Roh daerah T skip S. Gue kidule gunung P.N. Gue mengangguk. Yonggok kono desone. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas T spas B A. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, yang dimana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota yang sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru.
Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik perjalanan hanya 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. "Wis, ngene ae loh Mar, tinggalan KTP nggok kene, tulisan pesen bahwa kita sudah melaporkan. Toh nggak ono sing ngeruh sampai kapan petugasnya, nggak ono kan?" Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah-langkah yang selanjutnya. Namun Mas Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat. Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya, dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak, yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Mas Erik yang memulainya. "Jare mbahku Dam, nek gak ono swara, biasane ono memeti. Hus, jogo lambene, gak apik ngomong ngono," kata Mas Damar. Ada yang membuat Mas Damar dari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Mas Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya, namun bulu kuduknya berdiri dari tadi. Bukan kali pertama Mas Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini sangat berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Mas Erik tak merasakan apapun. Melihat Mas Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Mas Damar, sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Mas Damar berhenti, disusul Mas Erik. "Rik, manggilnya. Mas Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. "Opo?" "Pitik." "Pitik?" kata Mas Erik mengulangi. "Krungu ora ono suara pitik?" Mas Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Mas Damar dengar. Namun Mas Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. "Ora ono." Mereka berpandangan untuk sekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam.
Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Mas Damar dan Mas Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam didengar Mas Damar dan tidak didengar oleh Mas Erik, menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang dari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Mas Erik lah yang kemudian mengatakannya. "Jancok, wambu sembuco." Mereka bertukar tatap. Tak ada yang tidak mengerti Mas Erik seperti Mas Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Mas Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Mas Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal yang sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Dan benar saja, suara ayam berbauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Mas Erik lah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Mas Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang sangat besar. Mas Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi setinggi Mas Erik. Ia berdiri di bawah pohonan rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Mas Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Mas Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah. Saat itu Mas Erik sadar. Sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Mas Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Mas Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Mas Damar, bila dilihat dari lama, jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Mas Erik lebih sering terdiam. Hal ini membuat Mas Damar yang penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Mas Erik lebih memilih untuk diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Mas Damar. "Ono apa, Rik?" "Gak ono." Damar tahu Mas Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Mas Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget. Namun Mas Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Mas Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Mas Erik. Setelah dirasa cukup dan Mas Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Mas Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Mas Damar dan Mas Erik hanya berada di area yang itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak
dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Mas Erik dan Mas Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Mas Erik dan Mas Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Mas Damar dan Mas Erik pertama pikirkan, sampai baru mereka tersadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan dari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Mas Erik hanya terdiam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan gelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya dari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya. Dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya kepada Mas Erik. "Ya opo Mar, iso lanjut ora?" Mas Damar memanggil Mas Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, nggak percaya apa yang dia lihat. "Jancuk, nek opo kowe?" Mas Damar hanya terdiam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Mas Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Karena Rik, melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Mas Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipanggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Mas Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini.
Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Walto. "Napa niku?" tanya Mas Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Walto itu adalah demit, sebangsa lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentak di area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi seperti itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. "Wangi apa yang kamu cium?" Mas Erik pun mengatakannya. "Sembujo." Si nenek mengangguk. "Ora apa-apa nek sembujo. Durung ngamu batang ya kan? Nek iku lagi ciloko." "Terus yang apa, Mbah? Sampai kapan kalau bakal ditututi?" "Barengku ngalih dewe," kata Simbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desa ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentengnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan untuk masuk. "Trokno kono koncomu." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Mas Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. "Ngombe niki." Terus pas ngombe ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul yo le, kata Simbah. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Saiki mlebu wae ning omah, aja metu sik ben bolosodone ngalih dhisik." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan bolosodo. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti di pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas.
Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik menjadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayai seto bolo randa. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badhe pundi, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang sangat ganjil. Mas Erik pun akhirnya ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya. Ada gamelan yang tidak ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluarlah 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Di dalam pikirannya, Mas Erik bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan, kok ada pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan paling depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi yang sangat sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuk lah, batin Mas Erik. Seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Gua yang denger Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya yo apa Mas? Cah sing dikubur iku padha mbek cah sing gedor lawang bahiku. Mas Erik menghisap rokoknya lama, lalu mengangguk. "Ra mungkin," kata gua mencoba berkilah. Namun sanggahan gua hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Gua nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. "Piye maksudnya Mas? Cah iku wis mati apa durung asline?" tanya gua. Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar.
Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan kondisi yang masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Dan biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Betul, pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Muka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung.
Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek raro opo-opo, ojo kurgah krusuh yole. Nyawa ana regane." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar. Sedari tadi, Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya orang dibuka itu loh. Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat yang teramat buruk. Desoedan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamare wis Simbah siap ke?" Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang sangat asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan losok sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang sangat jauh. Itu adalah suara pitik yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat kesana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru saja sadar. Wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, krungu ora?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya? Awakmu percaya pocong ora?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu. Jare nih, suara pitik iku nunjuk kene ana pocong nggo sekitar kene." "Mar," akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Desa iki gak beres. Ayo minggat ae. Ndok wis rapopo toh?" Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakannya, "Rik, koyoke Simbah iki." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup hordeng. Di sana,
Ia melihat wajah mengintip. Rik, minggat ae tekan kene. Apa toh? Ono apa? Gak jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Gak jendela no Simbah. Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik secara bergantian. Arep nengendi tole? Mas Damar lah yang pertama maju. Mbah, ngapunten, kula badhe mantuk, Mbah. Mulih nang endi? Ten griya kula, Mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu wis waras le. Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. Bah, panjenengan sinten asline? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Desa Gondo Mayit, kata Simbah. Dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. Sapa wis mlebu desa iki ora bakal iso mulih le. Wis nurut omong Simbah. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Krungu suara iku le? Roh artine. Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Mayit. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Jancuk, jancuk. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembuco. Aroma itu semakin menyengat. Semakin menyengat, suara nama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. Yang buri ono lawang Rik, teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat.
Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Melo aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik. Apa ono hubungane? Mas Erik terlihat bingung. Gok kotak sing nang pawon, akeh kain kafan numpuk. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Krungu ora, Rik? Krungu apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, kuburan, Mar. Mayite tali poconge. Rungono sing dibuka lho. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya nang ndi? Nang kono. Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu, Mas? Tanya gua yang penasaran. Mas Damar menatap gua, mencoba berpikir sebelum bilang, ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan Mas Damar. Kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kono mayat yang dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam.
Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lahai kula simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Cembut, ono apa sih ambil alas iki? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelebet suara. Suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 ya? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok, nek kateng go titik-titik telapor lewat kene, lewat mau titik-titik lah iso sih. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, gak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip to awak-awak iki? Ia menengguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes critakno kabeh dengan biaya awak-awak iki rong dino. Pak, kata Mas Damar, ono desa ya Pak nggo kene. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, "Nek ono desa Pak, nek villa akeh ning kene." Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa bener awak-awak wong loro sing munggah lewat kene? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas TR titik-titik-titik iki pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau ro bahwa ning alas iki ana nggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing kramat sing kabare ana desa ning jerone kono. Jenenge desa iku Desa Gondomayit.
Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahe ora ono sing ngeruh ning ngendi wit iki. Untunge awak-awakmu enggak keblobok nang desa iki ambe nggawa awak ganjil sampai iku kedaden biasane siji ora iso mulih. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, opo sing mbok rasakne saiki? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Esok-esok ojo nguyuh sembarangan ge. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandhet ning disa niku enten simbah wadon sing sempet ngejar kulo badhe rencang kulo. Niku sinten nggih, Mbah? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, "Sarte." "Sarte," kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh simbah ini. Simbah niku menungso toh, Pak? Tanya Mas Erik. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris makanan hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang gue pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat gue harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain kali gue share pengalaman lain, bisa pengalaman gue sendiri atau pengalaman teman-teman gue. Akhir kata gue mau pamit dan senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengetikan. Akhir kata gue ucapkan terima kasih.
Itu tadi cerita dari Deso Gondo Mayit. Deso Gondo Mayit yang diceritakan oleh Simple Man bercerita tentang pendakian di gunung dan nyasar di Deso Gondo Mayit. Ceritanya serem kan? Gimana jadinya kalau nggak bisa balik lagi? Nggak habis pikir kan? Bikin bulu kuduk kalian merinding. Cukup sekian dulu kayaknya di episode gua kali ini. Kalau yang masih penasaran, masih ada episode-episode selanjutnya. Masih banyak episode yang akan gua bawain untuk kalian sobat podcast horor masa kini. Pokoknya ditunggu terus. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita gua selanjutnya. Terima kasih banyak sobat PHMK yang udah support podcast gua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata gua ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.